Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sherdian Timothy. Saya sebagai youth pastor dari GBT Nazaret Rengas Dengklok dan Karawang. Saya juga sebagai head leader dari Departemen Pemuda Tabernakel Indonesia atau yang kita kenal dengan nama TYF. Nah, saya berkata seperti ini bukan saya ingin menyombongkan diri, tetapi di dalam posisi seperti ini saya pernah mengalami yaitu yang namanya insecure. Nah teman-teman, satu kata yang ingin saya sharingkan yaitu kata insecure. Nah kata ini menjadi booming dan di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, baik di kalangan pergaulan mereka, pergaulan sosial dan pergaulan pertemanan mereka, maupun di kalangan anak-anak muda di gereja, kata insecure menjadi booming dan muncul. Nah kamu pernah pasti mengalami yang namanya insecure kan? Nah insecure ini yaitu berarti merasa tidak aman. Lawan kata dari insecure yaitu kata secure, yaitu merasa aman. Nah teman-teman, saya ingin bercerita tentang keinsecurean saya. Pada waktu kecil saya terlahir sebagai anak pendeta. Nah ketika ada tamu atau pendeta main ke rumah saya, maka saya tidak akan keluar dari kamar sampai tamu atau pendetanya itu pulang. Menginjak ketika saya SMP, nah ceritanya saya sekolah siang. Nah lalu harusnya ketika saya mau keluar rumah itu biasanya ada banyak anak-anak sekolah SMA yang di sebelah rumah saya itu nongkrong di depan gerbang rumah saya. Nah saya sampai nggak berani keluar gerbang depan dan saya keluar akhirnya lewat gerbang belakang dan timbul atau munculnya di pinggir rumah saya. Sebegitu saya merasa saya kok insecure banget ya, atau saya kok merasa pemalu banget. Dan bahkan sampai menginjak pada umur yang lebih dewasa lagi, saya kadang tidak pede, saya tidak percaya diri, atau saya merasa kok di bawah rekan-rekan pelayanan atau teman-teman pelayanan saya dari gereja lain. Sehingga saya merasa kok kenapa ya ada sisi-sisi insecure saya yang tiba-tiba muncul di dalam situasi kondisi tertentu. Menurut saya insecure tidak akan total hilang. Nah di dalam kehidupan seseorang, karena setiap kita biasanya punya sisi-sisi keinsecurean tersendiri yang suatu saat itu juga dapat muncul di dalam situasi kondisi apapun. Nah tetapi insecure itu akan dapat kita atasi secara perlahan-lahan di dalam proses kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau sisi-sisi keinsecurean kita itu muncul, maka kita harus bisa mengatasinya. Teman-teman, biasanya insecure itu muncul karena beberapa hal. Nah, saya sebutkan ya, biasanya insecure muncul akibat pengalaman buruk kita. Nah, lalu cara pandang kita yang salah sehingga kita merasa tidak aman terhadap diri kita. Lalu kita punya kepribadian, kita punya sifat dan karakter. Misalnya kepribadian kita yang melankolis dan sifat kita yang perfeksionis. Nah teman-teman, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh iman yang teladannya mungkin sekarang kita ikuti. Tetapi ternyata kalau kita belajar sejak mereka dari awal, mereka punya sisi tidak aman atau sisi tidak insecure-nya. Mereka punya sesuatu yang mereka tuh sebenarnya tidak pede terhadap kehidupan mereka. Contohnya yang pertama ada Musa. Musa adalah orang yang menolak ketika Allah pertama kali meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah lalu siapa lagi? Ada Gideon. Gideon adalah seorang hakim-hakim di dalam perjanjian lama. Nah Gideon pada waktu diminta menjadi seorang hakim, dia merasa adalah orang yang paling muda di dalam sukunya, suku yang paling kecil juga, yang lemah. Dan Gideon merasa tidak pede terhadap apa yang Tuhan minta kepada dia. Lalu yang terakhir ada juga Yunus. Yunus yang melarikan diri dari panggilan Allah menuju ke kota Niniwe. Nah jadi kita lihat ternyata banyak orang yang ada di dalam Alkitab yang sekarang menjadi teladan iman. Ternyata pada awalnya mereka memiliki sifat atau sikap insecure di dalam kehidupannya. Setiap kita punya sifat atau sisi-sisi keinsecurean. Nah tetapi firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata seperti ini.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, karena Allah sudah punya master plan atau punya rencana bagi kehidupan kita sebagai ciptaannya, pasti kita dan dapat melakukan sesuatu pekerjaan yang memang Allah sudah persiapkan untuk kehidupan kita. Nah, kalau Allah saja sudah mempersiapkan bagi kita kehidupan atau pelayanan atau sesuatu yang baik, nah kenapa kita harus dan masih punya dan juga kita masih tetap tinggal dalam rasa ketidakamanan di dalam kehidupan kita, atau kita masih tetap tinggal di dalam rasa keinsecurean kita? Nah, secara singkat saya ingin membagikan dua hal kepada teman-teman semua. Apa yang harus bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa insecure? Yang pertama, ada yang namanya self image. Cara pandang kita di dalam menilai kehidupan kita, di dalam kita menilai kepribadian kita, di dalam kita melihat diri kita, maka kita bisa menentukan apakah insecure atau rasa tidak aman itu akan tetap tinggal di dalam hidup atau insecure itu bisa kita atasi. Nah, tadi seperti firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan kita ini kan buatan Allah yang sudah Allah tuh persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ketika Allah sudah mempersiapkan hidup kita, kita pun diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus, maka kita selayaknya sebagai ciptaan Allah yang sudah Allah ciptakan, dikatakan segambar, serupa dengan Allah, dan hidup kita kembali disempurnakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Makanya teman-teman, sejak kita menyadari akan hal itu, kita harus membuat self image kita yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Self image yang benar dan kita terus diperbaharui. Maka secara pribadi saya bisa berkata seperti ini: kita harus menguasai rasa ketidakamanan yang mungkin tiba-tiba bisa timbul kembali di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya belajar sejak saya memperbaharui self image saya menyadari siapa diri saya di dalam Kristus, maka saya memiliki pandangan yang benar tentang hidup saya, tentang apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa saya perbuat bagi diri saya sendiri. Dan hal itu akhirnya membuat saya menjadi lebih percaya diri. Saya bisa melakukan banyak hal, saya bisa mengupgrade diri saya bisa belajar, saya bisa melakukan yang mungkin dulu saya tidak bisa lakukan, atau yang saya merasa kok saya tidak bisa lakukan, atau saya tidak merasa aman ketika saya melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, miliki self image yang baik teman-teman, yang mungkin hari ini masih tidak pede atau masih kok kayaknya saya masih insecure nih. Nah, kita belajar miliki dan kita perbaharui self image kita. Yang terakhir, self process. Untuk menjadi bagian terbaik di dalam kehidupan kita, kita tadi kan perlu punya image yang baik terhadap kehidupan kita. Nah, tetapi kita harus berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Biasanya rasa tidak aman itu bisa muncul kapan saja. Apa yang kita alami atau situasi kondisi tertentu itu bisa mempengaruhi rasa ketidakamanan di dalam diri kita. Nah, apapun yang menyebabkan kalian atau kamu merasa tidak aman atau tiba-tiba rasa insecure itu muncul di dalam kehidupan kamu, maka kamu harus belajar bahwa kamu harus punya proses di dalam kehidupan kamu yang baik dan benar. Dan kunci untuk punya proses yang benar adalah kita harus punya relasi yang benar dengan Kristus. Nah, oleh karena itu mungkin kamu bisa belajar banyak hal di dalam dunia. Mungkin kita bisa
mengupgrade diri kita di dalam dunia ini. Mungkin kita bisa mengetahui bagaimana sih insecure itu bisa hilang atau bisa kita perbaiki. Nah, tetapi tanpa kita mendengar apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita, maka rasa aman yang kita miliki dari dunia itu tidak permanen atau bisa hilang tiba-tiba. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai akhir, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa miliki relasi atau hubungan yang benar dan baik dengan Tuhan. Maka ketika kita bisa memiliki self image yang baik, kita bisa memiliki self proses yang baik, dan kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kapanpun dan situasi apapun yang mungkin membuat rasa insecure kita muncul, maka kita bisa mengendalikan rasa tidak aman di dalam hidup kita. Semoga teman-teman diberkati dengan apa yang saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.